Apakah kamu sedang bingung? Apa sekarang kamu sedang stres? Atau mungkin sekarang kamu lagi overthinking? Shh. Kamu gak sendirian, tapi kamu dan aku dan juga kita semua juga mengalaminya. Hai guys, balik lagi sama aku Indra Lukita. Terima kasih buat yang udah klik video ini. Yang baru gabung bisa subscribe sekarang juga, karena subscribe itu gratis. Dan di video kali ini menurutku adalah edisi yang spesial banget, karena di video kali ini aku tuh bakal bahas sekaligus cerita tentang quarter life crisis. Mungkin banyak nih teman-teman yang udah tahu apa itu quarter life crisis, tapi banyak juga menurutku kayak orang-orang awam, anak-anak muda itu masih belum tahu nih quarter life crisis itu apa. Makanya aku pengen banget bikin video ini biar kita tuh bisa saling sharing-sharing, entah teman-teman yang udah berhasil melewati masa quarter life crisis ini, ataupun yang sedang mengalami quarter life crisis, ataupun nih persiapan buat dedek-dedek nih yang akan menuju fase quarter life crisis. Jadi kita bisa sharing bareng-bareng. Nah, di sini nanti aku bakalan cerita nih gimana sih perasaan aku ketika menghadapi quarter life crisis ini, dan gimana sih cara aku untuk menanggulangi dalam fase quarter life crisis ini. Jadi guys, QLC atau quarter life crisis itu adalah fase pendewasaan atau masa transisi di mana kita yang dulunya anak-anak itu mulai beranjak dewasa. Jadi kita tuh berada di dalam kayak posisi tengah-tengah gitu loh. Kayak kita tuh sedang kayak menghadapi fase-fase untuk berhadapan dengan kehidupan kita yang sebenarnya gitu. Kayak berhadapan langsung dengan masyarakat istilahnya. Jadi quarter life crisis itu beda banget ya sama kayak sekolah ataupun kuliah. Jadi ini tuh kayak kehidupan nyata kita, the real life gitu. Nah, jadi di sini tuh kita kayak ditempa gitu. Banyak banget permasalahan-permasalahan dan persoalan-persoalan yang kita hadapi di fase quarter life crisis ini. Nah, quarter life crisis ini tuh ya bisa terjadi pada orang-orang usia 20 sampai 30 tahunan. Kalau seandainya ini terjadi sebelum 20 tahun atau di atas 30, aku juga nggak tahu, karena berdasarkan informasi yang aku baca, usianya sekitar 20 sampai 30 tahun. Dan fase quarter life crisis ini tuh nggak terjadi cuma 2 atau 3 hari ataupun mingguan atau bulanan, tapi ini tuh bisa lama banget, bisa tahunan, dan tiap orang itu beda-beda guys, nggak sama. Nah, gimana sih biar kita itu kok tahu kalau kita tuh sedang berada di fase quarter life crisis? Nah, ini nih yang aku alamin. Di sini usiaku juga sekitar 20 tahun. Jadi aku merasa aku sedang mengalami fase ini. Jadi yang aku rasakan adalah kita tuh sering banget kayak ngerasa overthinking. Jadi overthinking terhadap berbagai hal ya, yang terutama tuh kayak overthinking tentang hal-hal seperti kayak, aduh, kedepannya aku kayak gimana ya gitu. Terus apa yang aku lakukan sekarang tuh kira-kira tuh udah sesuai belum sih sama kayak tujuan aku yang pengen aku pengenin dalam hidup aku. Terus mikir lagi juga kayak, apa yang aku lakuin ini udah bener belum ya gitu. Kayak kita tuh sering mempertanyakan hal-hal pribadi kita ya terhadap diri kita sendiri. Kayak kita tuh banyak pertanyaan yang bergejolak gitu loh dalam diri kita gitu. Kayak kita tuh nggak tenang, selalu kepikiran tentang hal apapun ya, terutama kayak masa depan dan apa yang kita lakukan sekarang gitu. Terus yang aku alami juga nih yang paling sering terjadi, mungkin aku tuh juga bakalan sering kayak ke-trigger tentang kayak orang-orang yang berada di media sosial. Apalagi kan hidup kita kan nggak bisa lepas nih sama yang namanya media sosial. Kita tuh lihat pencapaian orang lain, kita tuh lihat bagaimana mereka berhasil di usia mereka yang sekian, istilahnya seusia-usia aku lah kalau aku lihat. Nah, itu kita tuh bakalan kayak sering ke-trigger, kenapa ya kok mereka bisa ya sampai udah nyampe di situ, sedangkan aku belum gitu loh. Dari situ kita tuh jadi sering-sering galau, terus sering timbul kayak stres, terus kepikiran gak jelas, terus kadang sedih, gak semangat gitu jadinya. Atau enggak, di fase ini kita bakal kayak kena tuntutan masyarakat, teman maupun keluarga. Tuntutan itu bisa disebut, tuntutan ini bisa berupa kayak pertanyaan-pertanyaan mereka ya, kayak yang ditanyain, kamu kok belum lulus kuliah, kamu kok belum kerja, kamu kok belum nikah gitu. Nah, itu juga yang bikin kita tuh jadi tambah stres dikala kita menghadapi quarter life crisis ini. Nah guys, fase quarter life crisis ini emang masa-masa yang sulit, kayak masa-masa yang bikin kita stres berat, overthinking, galau nggak jelas, dan teman-temannya. Jadi kayak kita tuh lebih sering menggalaukan kehidupan kita gitu. Nah, di sini kita juga bakalan ngerasa bahwa circle kita tuh semakin sempit. Kita bakal ngerasa nih ya, banyak teman-teman kita yang hilang, yang dulunya kita sering ngumpul. Sekarang kita tuh kayak lagi ngebutuhin sesuatu pun sulit ngehubungin teman kita jadi kayak berkurang. Terus banyak juga permasalahan-permasalahan dalam hidup kita.
Terus banyak juga nyinyiran-nyinyiran dan tuntutan yang tadi yang gak jelas itu datang kepada diri kita, sehingga tuh bikin kita tuh down, kadang up dikit udah down lagi. Tenang guys, kalian gak sendiri, tapi banyak orang yang mengalami ini. Tapi mungkin mereka itu nggak sadar dan nggak tahu kalau mereka tuh sedang ada di fase quarter life crisis. Nah, buat yang udah sadar kalau mereka tuh berada di quarter life crisis, sebaiknya kalian segera menanggulangi ini. Istilahnya melakukan perbuatan atau sikap yang sekiranya tuh nggak bikin memperparah keadaan mental kita. Ya, menurutku quarter life crisis ini tuh emang masa pendewasaan ya, masa penempaan kita. Maksudnya kayak kita tuh dari anak-anak ke dewasa, kita harus kayak gini. Tapi itu kalau dibiarkan ya guys, itu bisa berpengaruh ke mental kita jadi kayak stres berat mungkin, atau kena mental atau kayak gimana. Jadi kita harus pintar-pintar gimana cara menanggulangi quarter life crisis ini, karena kalau dibiarkan begitu aja kita bakalan tetap stres, tetap galau, dan kayak nggak ngapa-ngapain gitu. Jadinya kita sendiri yang dirugikan gitu. Makanya kita harus bisa menghadapi quarter life crisis ini, karena quarter life crisis ini pasti bakalan terjadi kepada siapapun, dan kita harus mencari nih metode yang tepat gimana caranya buat menghadapi quarter life crisis. Nah guys, sadar nggak sadar ya guys, selama kita berada di quarter life crisis ini, kita tuh kan bakal dihadapi berbagai macam permasalahan kehidupan gitu ya, yang nyata. Emang kehidupan tuh yang seperti ini ya, rumit. Tapi dari situ kita tuh bakalan belajar banyak yang namanya arti kehidupan itu tuh apa. Jadi kita tuh belajar kayak dari permasalahan-permasalahan itu, kita tuh jadi kayak mengerti arti hidup yang sesungguhnya gitu. Ya hidup itu sulit, tapi ya kita harus terus berjalan dan terus kayak melaju, bahwa kita tuh bisa melewati itu semua gitu. Kita bakalan bahagia ke depannya gitu. Kayak jadinya kita tuh harus menanamkan mindset di diri kita, ya aku pasti bisa melewati ini semua, aku pasti bisa gitu. Dan kita bakalan kebiasa banget dengan ritme kehidupan yang sesungguhnya. Ya emang kehidupan tuh banyak permasalahannya, kita bakalan siap dengan segala warna-warni kehidupan, kita bakalan bisa menghadapi masalah satu persatu. Jadi kita bakalan belajar nih dari situ. Jadi quarter life crisis ini kalau kita bisa menyikapinya dengan baik, kita bisa mengambil hikmah dari segala semuanya yang terjadi. Di sini aku udah simpulin 2 garis besar gimana sih cara aku buat menanggulangi quarter life crisis ini yang sedang terjadi pada diriku sendiri. Menurutku aku quarter life crisisnya tuh yang sekarang udah nggak separah yang dulu-dulu. Ini udah menurutku udah kayak alhamdulillah bisa direda gitu. Jadi ini aku udah rangkum 2 cara gimana biar kita tuh lebih tenang dalam menghadapi quarter life crisis. Yang pertama adalah bahwa semua orang itu memiliki jalan berbeda-beda dalam meraih impian mereka. Proses kita tuh juga bakalan nggak sama. Orang aja tuh bisa beda-beda loh. Jadi mereka meraih mimpinya kan juga nggak sama, termasuk kita dan juga orang lain gitu. Jadi stop buat ngebanding-bandingin antara diri kita sendiri ke orang lain. Jadi jangan sampai dengan kita membanding-bandingkan orang lain itu, kita bakalan nambah overthinking, nambah stres, nambah galau, dan malah kita tuh nggak produktif dan segala macam. Yang perlu kita lakuin adalah kita tuh fokus sama diri kita sendiri, fokus tentang apa yang sedang kita kerjakan hari ini, dan yakin bahwa apa yang kalian kerjakan saat ini tuh bakal berbuah di kemudian hari gitu. Ya mungkin bakalan banyak orang yang nyinyir ya, kayak kamu kok ngelakuin ini sih, itu tuh nggak bener loh, atau mungkin kamu kok kayak gini sih sekarang, atau kayak gimana, nyinyiran-nyinyiran pedas lainnya. Nggak apa-apa, it's okay. Mereka tuh cuma nyinyir gitu loh. Mereka tuh juga nggak ngaruh pun ke kehidupan mereka, kan mereka juga nggak ngasih makan nasi kan ke kalian. Jadi kalian fokus aja tentang apa yang kalian lakukan sekarang, karena kalian kan yang tahu sendiri kan, maksudnya apa yang kalian lakukan sekarang kan kalian yang tahu apa yang pengen kalian dapatkan dari usaha yang kalian lakukan sekarang itu gitu. Jadi fokus aja dan tunggu kebahagiaan itu datang sambil kita berusaha. Kita tinggal berusaha, kemudian membuktikan ke mereka-mereka yang nyinyir ke kita bahwa kita tuh bisa dengan jalan yang kita lakukan sekarang gitu. Dan aku yakin ya bahwa Tuhan tuh nggak tidur. Jadi Tuhan tuh pasti tahu apa yang usaha yang kita lakukan, usaha yang kita kerjakan sekarang tuh pasti ada hasilnya nanti. Ya, memang dalam meraih kebahagiaan yang kita impikan, kita tuh nggak bisa melewatinya dengan jalan yang instan. Tapi kebahagiaan tuh pasti didapat dengan berbagai jalan penderitaan yang harus kita lewati terlebih dahulu gitu. Itu it's okay, itu tuh wajar. Kebahagiaan tuh emang kayak gitu. Meskipun usaha atau jalan yang kalian lewati itu berasa sulit banget, tapi kalian harus fokus dengan apa yang kalian kerjain. Aku yakin kalian pasti sukses. Oke? Nah, aku juga mau tambahin nih buat kalian yang kayak sering ke-trigger atau kalian tuh suka overthinkingnya tuh parah atau kayak gimana, tolong kalian kurang-kurangin main gadget ketika tuh nggak penting. Kalau kalian emang kerjanya di gadget atau apa,
ya it's okay. Tapi kalau seandainya kalian tuh kayak mungkin cuma scroll IG story, IG WhatsApp dan lain-lain sebagainya, mending kalian kurang-kurangin itu untuk ngejaga mental kalian. Yang kedua adalah jangan pernah merasa bahwa kamu itu nggak berkembang. Jangan merasa kayak kita tuh minder, kayak merendahkan diri kita sendiri. Jangan, karena pada dasarnya kalian tuh berkembang, tapi kita tuh nggak sadar aja dan mungkin nggak secepat orang-orang lainnya gitu. Jadi kita tuh sebenarnya berkembang kok, cuma tuh kita tuh nggak sadar karena kita sering ngebanding-bandingin nih sama orang lain, jadinya kita tuh nggak ngerasa bahwa kita tuh juga berkembang, guys. Nah, hidup itu kayak seni melihat-lihat ya, kayak dalam bahasa Jawanya tuh sawang sinawang. Jadi kita mungkin menginginkan posisi orang lain yang kayak gitu, yang kayak kita pengen posisi orang lain yang seperti itu. Tapi juga banyak loh sebenarnya orang yang juga pengen berada di posisi kita. Jadi menurutku menanamkan mindset bahwa kita harus selalu bersyukur tentang apa yang kita punya sekarang dan fokus tentang apa yang kita kerjakan itu penting banget. Karena Tuhan tuh nggak tidur, Tuhan tuh pasti bakal kasih kebahagiaan di versi tiap orang tuh berbeda-beda dan versi kita juga gitu. So jadi kalian jangan kayak ngerasa aduh aku kok gini ya, nggak bisa kayak dia, atau kalian tuh merasa rendah atau dan sebagainya. Jangan banget, kalian harus bersyukur dan enjoy buat menjalani hidup ini gitu. Quarter life crisis ini tuh nggak mengerikan kok guys, asal kita tuh kayak bisa menanggulanginya dengan baik gitu. Jadi aku sharing ini juga pengen banget biar teman-teman gak terlalu stres atau mungkin sering overthinking atau mungkin sering galau tentang kehidupan pertanyaan kalian. Jangan merasa terlalu terbebani, tapi kita semua juga mengalami ini. Dan kalau mungkin kalian pengen juga cerita atau sharing ke teman-teman kalian, kalian juga bisa nih cerita-cerita ke kalian. Atau kalian pengen juga curhat atau cerita-cerita ke aku, kita bisa sharing-sharing bareng. Kalian bisa DM di Instagram aku @indra_lukita. So jangan ngerasa sendiri lagi ya, jangan ngerasa stres, jangan ngerasa galau, jangan ngerasa overthinking. Peluk online aku buat kalian semua. Semoga kita semua bisa melewati masa-masa yang penuh pelajaran hidup ini. Buat teman-teman semua, semangat. Pokoknya jangan ngebanding-bandingin diri kita dengan orang lain. Thank you banget udah nonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa buat subscribe dan see you next video. Dadah!